Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 12450100064. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kawasan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat MAG dan Bapak Firman Maulana Nur MSI. Di dalam video ini saya akan membahas di salah satu bab 4 pembagian kawasan dunia Islam perspektif geopolitik, dan subbab yang saya ambil yaitu pembahasan kawasan Islam Asia Selatan. Jadi, pernah gak sih kalian membayangkan sebuah wilayah yang dihuni hampir seperempat penduduk dunia, memiliki pegunungan tertinggi di dunia, sungai-sungai besar yang melahirkan peradaban kuno dan menjadikan rumah bagi ratusan jutaan umat Islam. Dan wilayah tersebut adalah Asia Selatan. Asia Selatan ini merupakan kawasan yang mencakup negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Meskipun hanya sekitar 10% dari luas benua Asia, kawasan ini dihuni lebih dari 1,6 miliar jiwa. Karena jumlah penduduknya yang sangat besar dan sejarah yang panjang, Asia Selatan ini menjadi salah satu kawasan yang paling penting dalam perkembangan peradaban dunia dan peradaban Islam. Bagian pertama yang akan saya bahas yaitu keunikan geografis Asia Selatan. Salah satu hal yang membuat Asia Selatan ini unik adalah kondisi geografisnya. Secara geologis, wilayah ini berada di atas lempeng yang dulunya merupakan benua kecil tersendiri sebelum bertabrakan dengan lempeng Eurasia jutaan tahun lalu. Tabrakan inilah yang membentuk pegunungan Himalaya, salah satu pegunungan tertinggi di dunia. Di bagian utara terdapat pegunungan Himalaya, Hindu Kush, dan Karakoram yang menjadi benteng alami kawasan Asia Selatan. Sementara itu, dua sungai besar seperti Sungai Gangga dan Sungai Indus menjadi sumber kehidupan bagi jutaan penduduk. Dan daratan di sekitar Sungai Gangga dan Sungai Indus ini sangat subur sehingga sejak ribuan tahun lalu menjadi pusat pertanian, perdagangan, dan perkembangan kota-kota besar. Jadi, tidak mengherankan jika kawasan ini menjadi tempat lahirnya salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Lembah Indus. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu Asia Selatan sebagai rumah peradaban dan keberagaman. Asia Selatan bukan hanya kaya secara geografis, tetapi juga kaya dalam bahasa dan budaya. Kawasan ini memiliki banyak ratusan bahasa dan berbagai kelompok etnis seperti Indo-Eropa dan Dravida. Meskipun berbeda-beda, masyarakat Asia Selatan disatukan oleh warisan budaya yang sangat penting. Berbagai karya sastra kuno dalam bahasa Sanskerta, Prakrit, dan bahasa-bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari identitas kawasan ini. Dan pada saat ini, Asia Selatan ini menjadi salah satu kawasan terpadat di dunia dengan kepadatan sekitar 7 kali rata-rata kepadatan dunia. Keberagaman budaya, bahasa, dan agama menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium sosial yang sangat menarik untuk dipelajari. Pembahasan yang ketiga yaitu masuk dan perkembangnya Islam di Asia Selatan. Islam ini mulai masuk ke Asia Selatan sekitar abad ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan dan hubungan dengan dunia Islam di Asia Barat. Dari wilayah barat, Islam kemudian menyebar ke India Utara, Bangladesh, dan akhirnya mencapai India Selatan sekitar tahun 1250 Masehi. Perkembangan Islam semakin pesat ketika berbagai kesultanan Islam berdiri di wilayah Indo-Gangga dan Indus sejak abad ke-11. Kesultanan-kesultanan tersebut tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga memperkenalkan sistem pemerintahan, pendidikan, seni, dan kebudayaan Islam. Puncak kejayaan Islam di Asia Selatan ini terjadi pada masa kerajaan Mughal pada abad ke-16.
Kekaisaran Mughal berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan, Pakistan, India, dan Bangladesh. Selama lebih dari 2 abad, para kaisar Mughal ini memberikan posisi penting bagi Islam dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Warisan Mughal masih dapat dilihat hingga sekarang melalui berbagai bangunan megah, seni arsitektur, dan tradisi budaya yang masih berkembang di kawasan tersebut. Pembahasan yang keempat yaitu Islam dan dinamika politik Asia Selatan. Saat ini, Asia Selatan menjadi salah satu kawasan dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Jumlah Muslim diperkirakan mencapai sekitar 465 juta jiwa. Pakistan dan Bangladesh memiliki mayoritas penduduk Muslim, sedangkan India memiliki salah satu popularitas Muslim terbesar di dunia meskipun menjadi kelompok minoritas. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan politik di Asia Selatan. Salah satu peristiwa paling penting adalah pembagian India Britania pada tahun 1947 menjadi India dan Pakistan yang didasarkan pada identitas keagamaan. Dan hingga saat ini, berbagai persoalan politik di kawasan ini masih berkaitan dengan faktor agama, seperti konflik Kashmir antara India dan Pakistan, serta konflik di Afghanistan. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi keyakinan spiritual, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan politik masyarakat di Asia Selatan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah saya bahas tadi, yaitu Asia Selatan adalah kawasan yang menyimpan perpaduan luar biasa antara sejarah, budaya, agama, dan peradaban. Dari peradaban Indus yang kuno, kemegahan Kekaisaran Mughal, hingga kehidupan masyarakat modern yang sangat beragam. Kawasan ini menunjukkan bagaimana Islam berkembang dan berinteraksi dengan berbagai budaya selama berabad-abad lamanya. Memahami Asia Selatan berarti memahami salah satu pusat perkembangan Islam terbesar di dunia yang hingga saat ini terus memberikan pengaruh penting dalam kehidupan global. Asia Selatan bukan hanya wilayah geografis tetapi juga ruang pertemuan antara peradaban, agama, dan sejarah membentuk dunia hingga hari ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.